Om Swastiastu. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya saya dapat menyampaikan proposal karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati M.Biomed dan Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH, dan yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Agung Ayu Darmawati M.Biomed, Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati M.Biomed, dan Ibu Putu Ayu Suryaningsih SST selaku dosen penguji pada seminar proposal kali ini, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayudya Lestari dengan NIM P071340180006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin sebagai Deteksi Anemia pada Remaja Putri di Banjartriwangsa Desa Siangan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Menurut Suparyasa 2014 dikatakan bahwa hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Jika kadar hemoglobin di bawah dari batas normal, maka akan dikatakan sebagai anemia. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama negara berkembang yang diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia. Anemia menyebabkan darah tidak cukup untuk mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Maka akan menyebabkan mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah, kepala pusing 5L, dan daya konsentrasi menurun. Menurut data WHO 2013, prevalensi anemia di dunia itu berkisar sebesar 40-88%. Di Indonesia, berdasarkan hasil Rikesden tahun 2013, dilaporkan bahwa jumlah penduduk usia 5-14 tahun mengalami anemia sebesar 26,4%. Pada usia 15 sampai 24 tahun mengalami anemia sebesar 18,4%. Anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensi di atas pada 20%. Dari laporan Depkes, prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia adalah 30% dan pada remaja pria 21%. Sehingga remaja perempuan mengalami anemia lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Berikut ini prevalensi penderita anemia di Indonesia pada tahun 2013 dan 2018. Terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 2% pada tahun 2018. Peningkatan prevalensi anemia tertinggi terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun. Dari diagram data tersebut juga terlihat anemia lebih banyak diderita oleh kaum perempuan. Pada tahun 2013, penderita anemia pada perempuan sebesar 23,9% dan pada tahun 2018 sebesar 27,2%. Kebutuhan zat besi perempuan lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki karena dibutuhkan untuk mengganti zat besi yang hilang pada saat menstruasi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Permanensih 2005 dikatakan bahwa 25% remaja di Bandung mempunyai kesegaran jasmani kurang dari normal. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah saya lakukan, masih banyak remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan sering mengalami gejala-gejala anemia seperti 5L. Dan apalagi pada saat menstruasi juga mengalami hal tersebut. Namun masih banyak remaja putri yang belum mengetahui mengenai kadar hemoglobin dan gejala-gejala anemia. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin sebagai Deteksi Anemia pada Remaja Putri di Banjartriwangsa Desa Siangan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, yaitu adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar hemoglobin sebagai deteksi anemia pada remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin sebagai deteksi anemia pada remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan. Selanjutnya ada tujuan khusus, ada 3. Yang pertama untuk mengetahui karakteristik remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan berdasarkan usia, nutrisi atau pola makan, asupan tablet FE, siklus menstruasi, dan kebiasaan begadang. Kemudian untuk mengukur kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan, dan yang terakhir untuk menganalisis kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjartriwangsa Desa Siangan berdasarkan karakteristik remaja putri. Lalu adapun manfaat dari penelitian ini, ada manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan mengenai kadar hemoglobin dan penyakit anemia pada remaja putri.
serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penelitian. Yang kedua ada manfaat praktis, ada 3, dapat dilihat pada slide. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi institusi, menambah sumber keperpustakaan bagi jurusan teknologi laboratorium medis, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar, dan Dinas Kesehatan, serta bagi masyarakat, memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai kadar hemoglobin sebagai deteksi anemia. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Pertama adalah remaja. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Dan selanjutnya ada batasan usia remaja, itu menurut WHO, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, lalu menurut BKKBN, kemudian ada menurut Kartini Kartono. Selanjutnya ada darah. Darah manusia berwarna merah terang ketika terikat pada oksigen. Kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin merupakan molekul yang memiliki 2 bagian utama, yaitu globin dan gugus heme. Selanjutnya ada struktur hemoglobin, dampak kekurangan hemoglobin, pembentukan hemoglobin, fungsi hemoglobin, kemudian ada kadar hemoglobin. Berdasarkan sumber Kemenkes RI 2015, terdapat status penggolongan anemia gram per DL berdasarkan umur. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah, yang pertama adalah metabolisme besi dalam tubuh, usia, jenis kelamin, nutrisi, dan pola hidup. Selanjutnya anemia. Derajat anemia pada remaja putri digolongkan menjadi 3. Anemia berat, hemoglobinnya kurang dari 7 gram per DL. Anemia sedang, hemoglobinnya 7 sampai 8 gram per DL. Lalu untuk anemia ringan, itu ada HB-nya 9,9 sampai 10 gram per DL. Kemudian ada dampak anemia pada remaja putri. Lalu ada pencegahan anemia. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja putri, itu dibagi menjadi 2, ada pola makan dan pola menstruasi. Kemudian berdasarkan sumber yang saya baca, terdapat ada 3 metode yang digunakan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin. Yang pertama ada metode flow cytometry, metode POCT, dan metode Chianmet hemoglobin. Namun pada penelitian ini menggunakan metode POCT. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kadar hemoglobin seseorang itu dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, nutrisi atau pola makan, asupan tablet FE, siklus menstruasi, dan kebiasaan begadang. Remaja putri lebih sering terkena anemia dibandingkan laki-laki. Remaja putri yang sudah memasuki masa menstruasi dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin karena darah yang keluar pada setiap bulannya. Jika pola hidup remaja yang kurang baik, kebutuhan zat besi yang tidak tercukupi di dalam tubuh, maka kadar hemoglobin akan menurun sehingga remaja putri akan mengalami anemia. Untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan pemeriksaan kadar hemoglobin. Kemudian akan digolongkan menjadi dengan kategori normal, tinggi, dan rendah. Jika rendah, akan digolongkan lagi menjadi anemia ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk variabel dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjarnegara Desa Siangan. Kemudian ada definisi operasional. Pada definisi operasional, saya mengambil 6 variabel, yaitu kadar hemoglobin, usia, nutrisi atau pola makan, lalu ada asupan tablet FE, siklus menstruasi, dan kebiasaan begadang. Selanjutnya adalah pada bab 4, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana mendeskripsikan dan menggambarkan kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjarnegara Desa Siangan dengan menggunakan alat EasyTouch, GCHB, metode POCT. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama ada dilakukan identifikasi masalah, kemudian desain penelitian pendekatan deskriptif, kemudian populasi yang digunakan remaja putri di Banjarnegara Desa Siangan sebanyak 27 orang. Kemudian teknik sampling adalah sampling jenuh, sampel yang digunakan sebanyak 27 orang, pengumpulan datanya dengan wawancara dan kuesioner, serta pengukuran kadar hemoglobin, kemudian pengolahan data, yaitu editing, coding, dan tabulating, kemudian analisis data, dihitung persentasenya, kemudian penyajian data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini, pengambilan dan pemeriksaan sampel dilakukan di Banjarnegara Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan untuk waktu penelitiannya itu dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama adalah populasi penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah remaja putri di Banjarnegara Desa Siangan dengan jumlah 27 orang responden. Selanjutnya yaitu ada unit analisis responden. Di sini saya membuat 2 kriteria. Yang pertama ada kriteria inklusi. Remaja putri di Banjarnegara Desa Siangan, remaja putri berumur 12 sampai 21 tahun, remaja putri yang bersedia menjadi responden, dan remaja putri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu kriteria eksklusinya, yaitu remaja putri yang sedang sakit ataupun tidak sehat.
Kemudian besar sampel penelitian. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasi tidak lebih dari 100 orang responden, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi remaja putri yang ada di Banjarmasin Desa Siangan, itu sebanyak 27 orang responden. Lalu untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Kemudian ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data yang dikumpulkan, yang ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti terhadap responden penelitian dengan menggunakan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dan hasil wawancara dengan pedoman kuesioner pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian terkait dengan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang kadar hemoglobin dan tingkat anemia pada remaja putri. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan alat Kit EasyTouch GCHB dengan metode POCT. Selanjutnya untuk instrumen penelitian ada 4, yaitu yang pertama ada informant consent, kuesioner, alat tulis, dan kamera digital. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai berikut dapat dilihat pada slide. Penelitian ini dilakukan langsung di Banjarmasin Desa Siangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan door-to-door, yaitu ke rumah-rumah responden sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu, peneliti juga wajib menggunakan APD, yaitu face shield, masker medis, handscoon, hair cap, sepatu tertutup, dan celana panjang. Sedangkan untuk responden wajib menggunakan APD minimal masker medis. Kemudian, untuk prosedur kerja dimulai dari pengisian informant consent untuk mengetahui apakah pasien bersedia menjadi sampel penelitian. Kemudian untuk pengisian form kuesioner dibantu oleh peneliti di mana akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden sehingga data-data dapat digunakan untuk penelitian. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan kadar hemoglobin sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan dapat dilihat pada slide. Yang pertama adalah tahap pra-analitik, di mana menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, menggunakan APD, dan melakukan pemijatan di daerah jari yang akan diambil darahnya. Kemudian ada tahap analitik, yang pertama memasukkan jarum lancet ke dalam autoklik dan atur tingkat kedalaman jarum, kemudian membuka tutup botol tes strip hemoglobin, kemudian diambil dan tutup botol dengan segera, kemudian memasukkan tes strip hemoglobin ke dalam slot strip pada alat EasyTouch GCHB dan parameter akan menyala secara otomatis. Kemudian mencocokkan nomor kode yang muncul pada layar alat dengan nomor kode yang tertera pada label botol strip. Dan yang keempat, lokasi pengambilan darah yang dipilih adalah jari tengah atau jari manis, diusahakan pada daerah pinggir ujung jari, kemudian didesinfeksi dengan menggunakan alkohol swab 70%. Kemudian tunggu hingga kering, lalu dilanjutkan dengan penusukan menggunakan autoklik dan pada jari yang sudah dilakukan desinfeksi dengan kedalaman 2-3 mm. Kemudian mengusap darah pada tetesan darah pertama menggunakan kapas kering steril, kemudian memasukkan darah pada tetesan kedua dengan hati-hati pada target area sampel yang ada pada alat, dan darah secara otomatis akan mengalir, alat akan mengeluarkan bunyi beep. Kemudian lakukan penanganan pada responden, dan yang terakhir adalah hasil pengukuran akan terbaca setelah menghitung mundur 30-60 detik dan kadar Hb akan terlihat pada layar alat. Kemudian yang terakhir adalah tahap post analitik. Yang pertama mencatat hasil pemeriksaan kadar hemoglobin disajikan ke dalam bentuk tabel sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah membersihkan alat dan bahan yang sudah digunakan pada saat pemeriksaan. Lalu yang terakhir adalah pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data ada 3, yaitu editing, coding, dan tabulating. Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Lalu coding adalah pembelian kode numerik. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dicatat, dikumpulkan, dan diolah. Lalu tabulating, dalam penelitian ini penyajian data di dalam bentuk tabel dengan menggambarkan distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristiknya dan tujuan penelitian. Kemudian, untuk analisis data yang dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin yang diperoleh dengan nilai normal, lalu dideskripsikan sesuai dengan karakteristik dan pada tujuan penelitian, dan selanjutnya akan dikelompokkan antara yang normal, tinggi, dan rendah.
Baik, sekian pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin sebagai Deteksi Anemia pada Remaja Putri di Banjarmasin Desa Siangan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Atau akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.